Halo semuanya, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, have a nice day. Ya, selamat hari yang menyenangkan untuk kita semua. Oke, mudah-mudahan hari ini sudah menyenangkan ya. Kalau belum, yuk buat jadi menyenangkan ya. Kita hari ini mau membawakan satu buah training, kita mau ikut sama-sama, kita mau belajar sama-sama rekan-rekan tentang product knowledge ya, mengenai produknya HDI. Seperti apa sih produknya HDI itu gitu ya. Bukan hanya membahas mengenai produknya saja, tapi kita juga akan mengupas. Sebenarnya saya pribadi ini sudah sehat belum? Sudah masuk kategori orang sehat atau belum? Ya, yang disebut dengan sehat itu seperti apa? Kita pelajari sama-sama. Oke? Ngomong-ngomong, Anda sudah siap semuanya untuk belajar? Bapak Ibu semuanya, boleh merespon dengan chat ya. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap dengan catatannya? Siap ya. Nah, kalau sudah siap baru kita bisa mulai. Oke, kalau belum kita belum bisa mulai ya. Oke, siap. Thank you semuanya. Jadi, kita bisa lihat sama-sama sekarang ya di layar kita masing-masing rekan-rekan. Product knowledge dari HDI produk-produknya kita. Kita bisa lihat rangkaian produk yang ada saat ini. Nah, kenapa sih kita harus menguasai pengetahuan mengenai produk HDI? Karena kalau misalkan Anda dan saya tidak menguasai produknya, kita nanti akan mengalami banyak kesulitan. Ya, setiap kali ada teman yang bertanya, ada saudara yang bertanya, ada prospek yang bertanya, ada downline yang bertanya, kita bingung sendiri karena kita nggak bisa menjawabnya. Akhirnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus tanya lagi ke upline kita. Kita harus tanya lagi ke orang lain. Yang iya kalau bisa langsung dibales. Ya kalau nggak langsung dibales, misalkan karena upline-nya lagi ikut training seperti ini kan nggak bisa bales langsung pertanyaan Anda. Betul nggak? Itu sebabnya kenapa ya menjadi sangat penting untuk Anda dan saya tahu pengetahuan produknya. Supaya waktu kita tuh nggak kebuang percuma, nggak kebuang banyak. Oke? Ini ya, jadi penting banget untuk kita bisa tahu situasi ini ya. Nah, sekarang mari kita lihat sama-sama apa yang kita pelajari. Sebelum kita mulai membahas mengenai berbagai macam hal ya soal kesehatan dan seterusnya, kita harus tahu terlebih dahulu produk yang kita konsumsi ini, produk HDI ini keunggulannya apa sih dibandingkan dengan berbagai macam food supplement yang lainnya? Kenapa ini penting, rekan-rekan? Karena kalau misalkan Anda dan saya tidak memahami keunggulan produk kita, maka satu, kita jadi nggak yakin untuk konsumsi. Kedua, kalau kita sendiri nggak konsumsi, ya mana punya keberanian untuk cerita ke orang lain atau rekomendasi orang lain supaya mau konsumsi produk kita. Setuju? Itu sebabnya kenapa Anda dan saya harus tahu terlebih dahulu apa sih keunggulan produk kita. Ya, yang pertama adalah bahan dasarnya kita tuh alami. Ingat bahan dasar produk kita itu adalah produk-produk perlebahan ya, produk lebah ya, orang taunya madu yang paling umum ya. Tadi sudah saya putarkan ada royal jelly, ada bee propolis juga, Anda sudah tahu itu. Oke, tetapi kita juga akan pelajari sama-sama kenapa dikatakan bahwa produk kita sudah teruji ribuan tahun. Karena produk perlebahan atau produk madu ini sendiri di kitab suci agama kita masing-masing itu sudah ada ayat-ayat suci yang menganjurkan kita untuk konsumsi produk madu. Sehingga apa? Sehingga membuat kita menjadi jauh lebih yakin bahwa oke, produk ini menjadi aman buat saya konsumsi. Ya, yang referensi bukan manusia lagi tapi sudah Tuhan langsung ya lewat kitab suci agama kita masing-masing. Betul nggak? Ya. Nah, bicara produk lebah, madu nggak cuman HDI yang punya. Terus apa istimewanya? Salah satu yang memproduksi produk kita itu adalah diproduksi oleh Sisi Poland Company, Bapak Ibu semua. Ini adalah pabrik pertama dan terbesar di dunia yang mengolah produk perlebahan secara modern. Sehingga nggak heran kualitasnya itu menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Ya, Anda boleh adu antara produk propolisnya kita dengan produk propolisnya dari buatan yang lain. Maka keunggulan kita akan sangat kelihatan nyatanya. Oke? Karena sudah teruji. Ya, kemudian produk kita sendiri telah digunakan oleh atlet-atlet di 3 negara, Filipina, Malaysia, Indonesia, oleh komite olahraga mereka di sana. Ya, sempat beredar ya kemarin pencapaian emasnya untuk ganda putri bulu tangkis Indonesia. Mereka juga mencantumkan ternyata beredar ya. Ada yang screenshot hebat bener. Ternyata produk HDI pun digunakan oleh mereka sebagai salah satu asupan gizi setiap harinya. Oke, membuktikan apa? Produk kita itu aman banget, nggak ada doping. Ya, doping atau obat perangsang
itu kadang-kadang ditemukan di food supplement. Tapi produk HDI karena sudah dipakai oleh atlet, itu nggak mungkin ada dopingnya. Oke, kalau nggak ada doping, maka tidak akan menimbulkan efek ketergantungan. Nggak akan jadi ketagihan. Ya, ini poin yang sangat penting kalau kita mau konsumsi produk suplemen dalam jangka panjang. Oke, nah produk HDI sendiri telah digunakan oleh 3 generasi presiden di Amerika ya. Dimulai dari Ronald Reagan, kemudian ada George Bush, ada Bill Clinton di sana. Oke, bukan cuman diomongkan saja, tapi kalau Anda Google, Anda akan ngelihat ya. Misalkan di Google Anda masukkan kode Ronald Reagan, B. Pollen, maka pasti akan muncul artikelnya di salah satu media di sana, di salah satu koran di sana pada tahun 1984. Oke, kebayang ya, 1984 ada artikel di Amerika yang menyebutkan bahwa produk kita dikonsumsi oleh Ronald Reagan. Oke, jadi menunjukkan bahwa produk kita tuh aman, sudah teruji, ya. Kemudian sudah melewati izin Depkes RI dan BP POM, ya. Pangsa pasar kita juga tidak terbatas, karena siapapun bisa konsumsi, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, boleh mengkonsumsi produk perlobahan. So, pangsa pasar kita menjadi sangat luas. Oke, nah kita tahu juga apa sih yang membuat seseorang disebut sehat atau tidak. Karena banyak orang selama ini merasa bahwa saya baik-baik aja kok. Saya sehat-sehat aja gitu. Ukurannya apa? Kita harus tahu ya rekan-rekan ya. Karena tanpa kita punya faktor atau pembanding atau ukurannya, maka nggak fair hitungannya. Wah, saya baik-baik saja. Padahal gizinya yang masuk ke dalam tubuh itu tidak cukup dan tidak seimbang. Cukup di sini dalam arti kata lengkap. Oke? Cukup di sini dalam arti kata lengkap. Bukan berarti makannya itu banyak dagingnya atau banyak sayurnya. Sekarang kan orang diet macam-macam ya. Katanya nggak makan sayur lah, tapi makan daging aja lah. Ada yang makan lemak saja lah. Ada yang makan sayur aja lah gitu ya. Padahal yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu adalah nutrisi atau gizi yang lengkap. Kalau Anda boleh tahu, ya kita ingat-ingat kembali apa yang dimaksud dengan gizi yang lengkap. 4 sehat, 5 sempurna. Karbohidratnya ada, proteinnya ada, ya, lemaknya ada, sayurannya ada, buahnya ada. Oke, ditambah katanya susu ya. Ternyata terakhir-terakhir ini ditemukan susu bukan faktor yang paling penting. Yang penting kalsiumnya tetap tercukupi. Oke. Nah, kemudian istirahat cukup. Nah, cukup di sini maksudnya apa? Bukan sekedar 8 jam sehari. Oh, 9 jam, 7 jam gitu ya. Banyak orang bilang, wow, yang sehat itu 8 jam sehari. Itu tidurnya bayi, tidurnya anak-anak 8 jam sehari. Karena mereka masih masa pertumbuhan. Tapi untuk kita yang sudah dewasa, kalau Anda dan saya bisa tidur pulas. Jadi ukuran cukupnya adalah pulas, nyenyak. 6 jam sampai 7 jam satu hari, itu sudah jauh lebih cukup. Celakanya, banyak orang selama ini istirahatnya semakin kurang. Khususnya masa modern sekarang. Ya, sebelum tidur ngelihat handphone, bangun tidur yang dilihat handphone. Sehingga tidurnya menjadi tidak pulas. Oke? Kemudian kondisi mental, rohani, dan sosial yang seimbang. Kita ketemu dengan keluarga, ketemu dengan teman, masih bercengkrama, ya. Kehidupan mental kita juga tetap sehat, kita nggak sering marah-marah, nggak stres di rumah, ya, stres karena anak-anak lagi belajar semua di rumah, terus kita marah-marah, sering-sering marah. Akhirnya kan mental kita ya nggak sehat, seperti itu. Jadi, kondisi mental kita, rohani, dan sosial kita itu harus seimbang. Ya, kemudian olahraga teratur. Nah, tambah orang susah. Modern saat ini, orang-orang modern saat sekarang ya, susah banget nih yang namanya olahraga teratur. Setuju nggak? Nggak ada waktu lah, sibuk lah, alasannya 1001 alasan. Oke? Padahal kalau kita mau cek, ya, kita luangkan waktu. 1 minggu itu 3 sampai 4 kali cukup, ya, sekitar 45 menit itu oke sudah. Minimal kita bergerak, badan kita bergerak, ya, otomatis yang terjadi adalah otot tetap terjaga, ya, sirkulasi darah juga tetap oke. Jadi olahraga juga harus teratur. Pertanyaan saya untuk Anda, bisakah Anda meluangkan waktu untuk olahraga secara teratur? Kalau belum, ada sesuatu yang bermasalah di sana. Oke. Kemudian lingkungan sekitar kita susah banget, ya. Hari ini ketemu dengan lingkungan yang sehat, udaranya bersih,
Begitu kita bangun tidur yang kita hirup sekarang, apalagi kita yang tinggal di kota, aduh ampun dah. Ya, air yang tidak tercemar. Oke, kalau Anda dan saya bisa punya kondisi kehidupan, Bapak Ibu, gizi kita seimbang, cukup, lengkap, komplit, istirahat kita cukup, mental, rohani kita, dan sosial kita bisa seimbang, kita olahraga teratur, dan tidak terkena polusi sama sekali, kita bolehlah sebut diri kita sehat. Ya, apalagi kemudian kita check up secara rutin setiap tahunnya, dan ditunjukkan dengan hasil darah kita, check up kita, cek kesehatan, semuanya oke. Kita disebut sehat. Tapi kalau tidak, hilang satu faktor saja, maka kita sudah dalam kondisi yang tidak sehat. Tidak cukup sehat minimal. Oke, terus gimana? Nah, kita harus tahu rekan-rekan. Itu sebabnya kenapa kita butuh yang namanya food supplement hari ini. Kenapa kita butuh yang namanya nutrisi pelengkap? Banyak orang ngomong, saya tuh hidupnya baik-baik saja. Saya sehat-sehat aja, nggak butuh yang namanya food supplement. Oke, saya makannya teratur, saya istirahat cukup, saya bisa olahraga, saya nggak kena polusi. Jawabannya, pertanyaan saya, dan saya kalau mendengar orang ngomong seperti itu, ya, saya cuma ngomong, oh ya. Kenapa saya katakan, oh ya? Karena memang sulit rekan-rekan untuk bisa lepas dari yang namanya radikal bebas. Oke, apa itu radikal bebas? Radikal bebas itu adalah zat-zat dalam diri kita, sel-sel tubuh diri kita, itu terkena oleh berbagai macam hal yang akhirnya terikat. Sel-sel tubuh kita terikat oleh hal-hal yang jelek, dan itu akhirnya membuat tubuh kita, sel tubuh kita tidak sehat. Saat sel tubuh kita tidak sehat, dia menjadi semakin buruk, dan akhirnya kita akan sakit. Hari ini salah satu teori kesehatan yang muncul, ya kebanyakan orang mengalami penuaan dini, kebanyakan orang mengalami tua lebih cepat daripada waktunya, mengalami kondisi sakit-sakit tertentu, itu karena disebabkan oleh radikal bebas. Oke, nah radikal bebas itu kenanya di mana? Yuk kita lihat sama-sama di gambar ya. Yang pertama adalah pola makan yang tidak sehat. Kita sering makan makanan cepat saji, makanan tinggi lemak, gula, ya sumber makanan yang kita makan itu kita tahu ya, sayuran, buah katanya sehat. Tapi sudah banyak yang kena pestisida lah, kemudian juga kena pengawet lah, pewarna lah, penyedap lah, ditambah lagi kitanya nggak bergerak, jarang bergerak, stres juga ya, dan yang paling parah juga sinar matahari atau UV nggak bisa kita hindari. Pertanyaan saya untuk teman-teman, Bapak Ibu semua yang ikut sesi hari ini, oke? Bisakah Anda menghindari penyebab radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita ini? Ayo, yang ada di depan. Kalau Anda bilang, saya jarang makan junk food sih, seperti mama saya. Sepanjang mie instan itu ada di Indonesia sampai dengan hari ini, beliau itu nggak makan lebih dari 3 bungkus. Sangat sehat bisa menghindari itu. Tapi kan tidak hanya junk food atau tidak hanya mie instan ya yang jelek. Banyak makanan yang lain yang hari ini kita nggak tahu bahwa dipikir yang penting sayur, buah sehat, ternyata kena masuk dalam tubuh. Rekan-rekan, kita nggak bisa menghindari yang namanya radikal bebas. Dan yang namanya radikal bebas, celakanya, oke, tidak bisa hilang dalam tubuh kita. Oke, saya mau share sedikit dengan Anda. Apa yang dimaksud dengan radikal bebas tidak bisa hilang ya dalam tubuh kita? Oke. Jadi yang namanya detoksifikasi, banyak orang bilang, lakukan dong yang namanya detox. Oke, sering dengar nggak teman-teman? Bapak Ibu, oke. Pernah mendengar mengenai detoksifikasi? Pernah ya? Coba saya pengen lihat responnya. Siapa yang tahu detoksifikasi? Oke. Ya. Pernah mendengar istilah detoksifikasi? Oke, apa detoksifikasi yang Anda tahu? Kebanyakan orang apa? Hmm? Makan buah aja tuh saya lihat dari mulutnya, gerak mulutnya Bu Tanti gitu ya, makan buah aja 3 hari katanya kan, nggak makan apa-apa yang lain, minum air putih gitu kan ya, maka racun dalam tubuh akan keluar, betul nggak? Oke, buang racun, iya, detoksifikasi kita buang racun. Gimana cara buang racunnya? Ada yang bilang minum jus aja tiap hari selama 3 hari, maka tubuh akan bebas, gitu kan? Dari kondisi radikal bebas. Kabar buruk buat kita semua. Yang namanya radikal bebas dalam tubuh tidak bisa hilang dengan cara seperti itu. Jadi kalau radikal bebas sudah masuk dalam tubuh kita, sudah kena ke sel-sel tubuh kita, itu tuh nggak bisa dikeluarkan rekan-rekan. Dengan semudah kita minum jus, makan buah,
ya, makan zat-zat tertentu supaya dia keluar. Itu nggak bisa. Buang lewat air kecil, air besar. No. Oke, detoksifikasi yang ada bukan seperti itu. Jadi detoksifikasi yang kita maksudkan adalah radikal bebas itu tetap di dalam tubuh, tetapi dia diikat. Dia tidak bergerak. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dia istilahnya itu dilumpuhkan oleh satu buah zat yang namanya antioksidan. Pernah dengar antioksidan? Itu adalah lawannya radikal bebas, antioksidan itu. Oke, jadi kalau kita konsumsi, kenapa kita dianjurkan makan buah? Karena buah mengandung antioksidan. Kenapa kita dianjurkan makan sayur? Karena sayur mengandung antioksidan. Permasalahannya, dengan kondisi radikal bebas yang masuk ke tubuh kita begitu banyak. Apakah dengan makan buah, makan sayur, bisa melumpuhkan kadar radikal bebas dalam tubuh kita? Jawabannya tidak bisa. Itu sebabnya Anda dan saya butuh yang namanya food supplement, rekan-rekan. Oke? Bisa memahami konsep berpikirnya sekarang. Ya? Bisa ya? Itu sebabnya kenapa kita butuh yang namanya food supplement. Nah, sekarang kita lihat sama-sama. Oke? Antioksidan yang seperti apa yang kita butuhkan? Ya? Aduh, kalau saya makan-makan yang seperti itu tuh ya, food supplement gitu ya. Oh, vitamin-vitamin gitu ya. Kok kayaknya banyak banget yang harus saya makan. Itu kan kayak obat. Banyak orang takut banget ya konsumsi food supplement. Karena mereka menganggap ya sama-sama kapsul, sama-sama bentuknya tablet gitu ya. Sama-sama ada yang kaplet, ya ada yang kayak puyer-puyer. Ya kan kalau kapsul dibuka kan jadi puyer. Kan obat itu. Nah, termasuk hari-hari ini ya, banyak banget penderita COVID ya, penderita COVID-19, mereka udah dapat obat begitu banyaknya. Saat kita anjurkan konsumsi food supplement kita, tambahkan cuman propoelix sama madu aja, mereka udah ngomongnya apa? Aduh, banyak banget obatnya, udah nggak mau. Kenapa bisa timbul sikap seperti itu? Kenapa bisa timbul pola pikir seperti itu? Karena mereka belum bisa membedakan antara obat dengan nutrisi pelengkap. Oke, Anda boleh screenshot ini. Saya nggak akan panjang lebar untuk sharing mengenai perbedaan obat dan nutrisi pelengkap. Ya, secara cepat aja. Obat itu semua pasti terbuat dan dibuat di laboratorium. Jadi kimianya itu kimia sintetis. Oke, sintetis. Buktinya apa? Buktinya gampang. Anda ambil salah satu obat sekarang yang ada di rumah Anda, apapun itu, mungkin obat sakit kepala, mereknya bebas gitu ya. Anda ambil, Anda taruh, oke. Kemudian Anda ambil produknya HDI, misalkan Polenergy, Anda ambil, Anda taruh. Biarkan aja berdampingan sebelahan, oke. Sehari, 2 hari, 3 hari. Maka apa yang terjadi? Obat sakit kepala bentuknya tetap sama, baunya tetap sama, tidak berubah sama sekali karena bahannya sintetis. Tapi pollen energi, bipolennya kita, itu dia akan jadi lebih lembek. Oke, warnanya tuh berubah, ya, rasanya pun berubah, baunya pun berubah. Kenapa? Karena itu alami. Tahu ya sekarang bedanya ya antara alami dengan sintetis. Oke. Oh, masa seperti itu? Iya. Dites ya sendiri ya di rumah ya. Jangan percaya kata saya. Oke. Nah, kemudian dari obat itu izin BPOM-nya itu adalah D, drugs ya, atau G, generic ya kalau obat-obat generik yang tidak ada patennya. Ya, untuk food supplement itu beda-beda produk kita sendiri ya di HDI itu ada TI traditional import, ada SI suplemen import ya, ada TR. TR itu tradisional yang lokal ya karena Propoelix kita diproduksi di Indonesia. Oke, terus kemudian kode untuk food supplement kita ada ML, makanan atau minuman dari luar negeri untuk madunya kita. Jadi izinnya memang berbeda ya. Kalau drugs ya drugs, oke. Nah, kalau obat ya jelas untuk orang yang sakit, yang sehat ya jangan coba-coba minum obat buat apa? Oke, wah pengen aja ngerasain tuh obat darah tinggi tuh gimana. Nah, kan konyol kalau seperti itu ya. Sementara kalau nutrisi pelengkap adalah untuk orang sehat maupun sakit. Untuk yang sehat supaya fit terus, tidak gampang sakit. Untuk yang sakit supaya sembuhnya bisa jauh lebih cepat. Ya, bukan menyembuhkan ya, tetapi sembuhnya bisa jauh lebih cepat karena sel-sel tubuhnya menjadi sehat dan normal kembali. Oke, kalau minum obat jelas ada dosisnya. Saat dokter mengatakan minum 3 kali 1, maka minumlah obat itu 3 kali 1.
Ya, jangan coba-coba, kalau 3 kali 1 aja bisa sembuh, saya jadikan 3 kali 2 aja gitu ya. Jangan ya, Bapak Ibu. Kenapa? Iya, karena kalau seperti itu, maka kita overdosis, berlebihan minum obatnya. Kalau minum obat secara berlebihan, kelebihan itu nggak bisa dikeluarkan loh oleh tubuh. Dan itu akan jadi racun di dalam tubuh. Overdosis, kalau Anda sering dengar. Ya, berlebihan minum produk obat, sehingga keracunan tubuhnya bisa menyebabkan kematian loh, hati-hati. Jadi jangan jadi dokter sendiri ya. Sementara kalau food supplement gimana? Ya sesuaikan aja kebutuhan. Kalau kita lagi fit-fit aja, mau minum cuma 1 kali 1, oke. Lagi kayaknya agak banyak kegiatan nih, mau jadi 2 kali 1, oke. Aduh, lagi kurang fit nih. Kemarin habis pulang misalkan ya, terus kemudian agak flu dikit, mau jadi 3 kali 1, boleh. Silakan sesuaikan kebutuhan kita. Lalu nanti kalau kemakannya lebih gimana? Wah, jangan khawatir, kelebihannya itu akan dikeluarkan. Sama seperti Anda dan saya, makan buah secara berlebihan, ya, meskipun buah itu sehat, rekan-rekan, anggap misalkan makan jeruk itu sehat, sehat gitu. Tapi kita sikat terus, ya, makan terus 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo seharian. Kita makan sendirian. Apa yang terjadi kira-kira? Sering ke belakang nggak? Mules-mules nggak perutnya? Mungkin diare nggak? Iya, kenapa? Karena dikeluarkan kelebihannya itu. Ya, dalam tubuh kita sama. Kalau kita konsumsi produk HDI berlebihan, itu akan dikeluarkan. Tapi jangan khawatir, tidak akan jadi racun di dalam tubuh. Oke? Nah, kalau obat ada efek sampingnya. Hati-hati ya. Apa nih maksud dengan efek sampingnya? Ya, contoh misalkan dokter memberikan resep minum 3 kali 1. Kalau Anda punya orang tua yang usianya sudah mulai masuk lanjut usia, atau mungkin kakek nenek Anda yang berobat ke dokter, misalkan sakitnya tuh darah tinggi. Oleh dokter kan nggak cuma dikasih obat darah tinggi kan, dikasihnya banyak kan. Jenisnya ada obat MA, ada obat yang lain-lain. Kenapa seperti itu? Karena dokter tahu dikasihkan obat darah tinggi itu kemungkinan bisa nyerang MAH. Karena itu dia resepkan juga obat MAH. Jadi setiap obat itu ada efek sampingnya, kontraindikasinya. Tapi jangan khawatir, kontraindikasinya itu terukur selama minumnya sesuai anjuran dokter. Ingat ya, 3 kali 1, ya 3 kali 1. Jangan dilebih-lebihkan. Oke? Sementara food supplement tidak ada yang namanya efek samping. Ya, pada beberapa orang ada sih yang namanya adaptasi proses awal. Ya, reaksi awal. Contoh, karena tubuhnya itu kurang nutrisi tertentu ya, dia minum royal jelly, jadinya sariawan. Nggak usah khawatir, oke? Minum air putihnya banyak, ya. Terus kemudian royal jelly-nya dosisnya dikecilin dulu, kurangin dulu. Sampai kapan? 3 hari, 4 hari, biasanya sariawannya meredah. Setelah itu apa? Tubuh sudah terbiasa, boleh dilanjutkan dengan dosis anjuran. 1 kali 1 atau 2 kali 1. Sip ya? Tidak semua terjadi. Oke, saya sendiri tidak mengalami, keluarga saya tidak mengalami. Tetapi pada beberapa orang mereka mengalami proses reaksi awal ini atau adaptasi proses awal. Tapi ini jarang terjadi. Ya, kalau terjadi pun nggak usah khawatir, nggak usah, wah kelabakan gimana. Ingat ya, minum air putihnya banyak, dosisnya kurangin dulu. Oke? Nah, kemudian obat itu hanya dikonsumsi selama sakit tadi, ya, dan dalam pengawasan dokter. Kalau nutrisi pelengkap, food supplement, apalagi produk HDI, boleh dianjurkan diberikan oleh enterpriser. Dosisnya sekian kali sekian, nggak apa-apa. Karena kalau kelebihan pun atau kurang, nggak jadi masalah. Ingat, karena ini adalah nutrisi pelengkap. Oke? Dan kapan batas waktunya? Diminum berapa lama? Sehari, 2 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Saya sudah konsumsi produk ini lebih dari belasan tahun. Oke, dan baik-baik saja, sehat-sehat saja. Anak saya sejak lahir sampai hari ini, yang paling besar hampir 10 tahun nanti, tanggal 3 September, baik-baik saja, rekan-rekan. Ya, sekian tahun. Kenapa? Karena memang ini alami buat kita. Oke ya, mudah-mudahan bisa Anda pahami konsep alami dan perbedaan antara obat dan nutrisi pelengkap. Oke, nah sebaiknya disimpannya di mana sih produk HDI? Yang pertama, yang tidak terkena sinar matahari langsung. Karena kalau kena panas, nutrisinya tuh hilang. Ya, yang terbaik adalah taruh di dalam lemari es. Oke, untuk produk-produk tertentu yang masih ada kapas di dalamnya,
ambil kapasnya, buang, udah nggak usah dimasukkan kembali, nggak ada gunanya tuh kapas ya. Kapas itu cuma supaya nggak berbunyi aja, sehingga tabletnya itu pecah-pecah misalkan sampai ke kita. Oke, nah cara pengambilannya, tangannya kita itu jangan dimasukkan ke botol, tapi tuangkan di tutup botolnya ya, tuangkan dulu satu tablet, baru kita ambil dari sana. Apa sih tujuannya? Kenapa sih ribet banget nyimpennya? Bukan masalah ribetnya, Bapak Ibu, tapi karena produk kita itu alami, tidak ada pengawet, ya, tidak ada pewarna, tidak ada apa-apa di dalamnya, sehingga kalau kena kotor dari tangan kita tanpa kita tahu, itu akhirnya akan rusak satu botol. Sayang kan? Kalau akhirnya gara-gara salah simpan, salah pakai gitu ya, akhirnya rusak sebotol. Oke? Ya, oke, sudah tahu sekarang. Tahu bedanya dengan obat? Tahu cara penyimpanan. Kita tahu kenapa kita butuh untuk konsumsi food supplement. Oke, sekarang cara minumnya gimana? Nah, sebaiknya ya 30 menit sebelum makan. Kenapa sih 30 menit sebelum makan atau perut kosong? Karena nutrisi yang ada di food supplement itu akan terserap lebih baik. Ya, kalau sudah misalkan kita udah makan pecel duluan, baru makan produk HDI. Jadinya apa? Ya yang keserap itu selain produk HDI, itu pecel itu tadi. Sehingga tidak terserap dengan sempurna. Karena Anda dan saya ingin memanfaatkan produk ini ya untuk dapat nutrisi yang paling komplit, paling sempurna 30 menit sebelum makan anjurannya ya. Tidak dianjurkan konsumsi dengan air panas, teh atau kopi. Kenapa? Tidak dianjurkan bukan berarti nggak boleh ya, bukan dilarang. Tidak dianjurkan bukan berarti dilarang. Kalau terpaksa silakan, tetapi ya air putih itu adalah terbaik. Wah, kadang-kadang saya lihat teman-teman minumnya pakai air soda karena lagi makan, misalkan di tempat yang apa istilahnya ya, di tempat hangoutnya itu untuk makan junk food bareng-bareng gitu ya. Dia konsumsi creamy-nya kemudian langsung pakai air soda gimana? Ya nggak apa-apa daripada nggak diminumkan sama sekali. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Tidak dianjurkan bukan berarti nggak boleh ya. Dan mulailah selalu dengan dosis yang terendah, naikkan bertahap hingga sesuai dengan kebutuhan. Apa maksudnya di sini? Oke, ini maksudnya ya. Saya sharekan dulu dengan Anda pakai whiteboard. Poin dinaikkan bertahap itu seperti ini. Misalkan satu orang diberikan dosis 3 kali 1. Minum ya Propoelix 3 kali 1. Ya, untuk orang misalkan yang kena diabetes mellitus atau ada kolesterol. Bagi orang yang belum pernah konsumsi produk HDI, mulailah dari 1 kali 1 dulu. Oke, 1 kali 1 dulu. Berapa hari? 2 hari. Naikkan lagi 2 kali 1. Naikkan lagi sampai 3 kali 1. Terus kemudian pertahankan. Berapa lama? Nah, tergantung dia cek darahnya. Biasanya dianjurkan cek darah kembali gitu kan dalam waktu 3 bulan gitu ya, atau 6 bulan kemudian ya. 3 bulan kemudian dia konsumsikan terus. Ternyata setelah dikonsumsikan rutin 3 kali 1, misalkan ya kolesterolnya tuh turun loh gitu. Jadi lebih sehat. Oke, saat itu dia mau kembali ke dosis awal. Jangan langsung berhenti dulu dari 3 kali 1, turunkan dulu ke 2 kali 1, kemudian turunkan lagi ke 1 kali 1, rutinkan di 1 kali 1-nya sehari untuk jaga. Oke, ini adalah konsep yang kita sebut dengan konsep perahu terbalik. Terbalik, kalau Anda lihat ya, bentuknya perahu tapi terbalik. Oke, ini yang kita maksudkan dengan konsep mulai dari dosis yang terendah terlebih dahulu sampai kemudian ke dosis anjuran. Ya, bisa dipahami ya, mudah-mudahan gampang ini. Ya. Dan yang paling penting adalah apa? Boleh dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan dari resep dokter. Nah, ini banyak orang yang khawatir. Pak, kakek saya loh, sudah konsumsi obat darah tinggi itu banyak dari dokter. Ini kalau ditambahin produk HDI ini, aduh, banyak banget. Jangan khawatir. Ingatkan bahwa yang pertama, produk kita ini bukan obat. Yang kedua, minumnya itu 30 menit sebelum makan. Sementara obat dokter biasanya dikonsumsi, diminumnya setelah makan. Ya, jadi tidak akan bentrok di sana. Oke, jangan khawatir. Jadi boleh dan aman. Bahkan ya seperti Anda dan saya tahu sudah ada di buku MIMS kan? Buku MIMS itu adalah buku panduan untuk dokter meresepkan kepada pasiennya.
Ya, kalau memang produk HDI boleh diresepkan oleh dokter, maka boleh juga dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan dari resep dokter. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, nah ini adalah produk unggulannya kita, rekan-rekan. Bisa diperhatikan yang namanya 4-star itu terdiri atas Dynamic Trio yang terdiri atas bee pollen, bee propolis, royal jelly. Ini kita namakan Dynamic Trio, 3 serangkai. Ditambah dengan clover honey, itu jadi 4 stars, ya, 4 bintang. Utamanya produk utamanya kita itu di sini. Oke, perhatikan baik-baik. Ya, saya mau share sedikit dengan Anda kuncinya produk kita. Anda menguasai 1 lembar ini, Anda sudah menguasai ya dunia persilatan. Wah, apa maksudnya? Oke ya, saya contoh dulu, saya tuliskan di sini. Misalkan, oke, untuk bipolen, jadi tubuh kita, rekan-rekan, produk kita ini bermain di sel tubuh. Supaya tubuh kita bisa sehat atau tidak, ya, ditentukan sel tubuh kita itu sehat atau tidak, sel tubuhnya. Nah, sel tubuh itu butuh apa? Yang pertama, butuh dinutrisi. Nah, nutrisi alias butuh gizi. Oke, dapat dari mana gizinya untuk sel tubuh kita? Dari bee pollen. Ya, karena kita kalau makan selama ini seringkali kadang-kadang gizinya nggak bisa penuh. Oke, contoh kenapa bisa tahu gizi kita nggak bisa penuh atau lengkap? Pagi tadi Anda coba ingat kembali, pagi tadi makannya apa? Siang tadi makannya apa? Malam tadi makannya apa? Coba tiap hari kita makan, tiap saat kita makan, 4 sehat 5 sempurna nggak? Jawabannya pasti tidak. Karena itu tubuh kita kurang lengkap dapat nutrisinya. Nutrisinya kita dapatkan dari bee pollen. Jadi tubuh kita butuh apa? Yang pertama, ya, nutrisi. Oke. Yang kedua butuh apa? Ini. Untuk proteksi atau perlindungan, ya. Butuh apa, teman-teman? Bisa ngulang? Proteksi. Oke, atau perlindungan. Jadi supaya sel tubuh kita nggak gampang rusak saat kena sel-sel yang berbahaya dari luar, dia butuh dilindungi, diproteksi. Oke. Yang ketiga, dia butuh apa? Butuh yang namanya regenerasi. Karena kita suka nggak suka, tubuh kita, sel tubuh kita otomatis akan ada yang rusak dan dibuang. Karena harus menciptakan sel-sel yang baru atau regenerasi. Ya, nah supaya regenerasi sel tubuh kita bisa berlangsung dengan baik, kita butuh yang namanya royal jelly. Oke. Terus clover honey ini untuk apa? Clover honey ini untuk memperbaiki fungsi tubuh kita, khususnya di pencernaan, supaya bisa menyerap bee pollen dengan baik, menyerap propolis dengan baik, menyerap royal jelly dengan baik. Sehingga semua zat yang ada, semua hal yang kita inginkan, oke, itu bisa terpenuhi semuanya. Sehingga sel tubuh kita ternutrisi dengan baik, terproteksi dengan baik, dan regenerasi dengan baik. Teman-teman bisa memahami sampai di sini? Gampang ya? Jadi kalau ditanya orang, oh kalau orang sakit ini pakainya produk apa? Jawaban kita 4-star. Kalau orang sakit diabetes, 4-star. Kalau orang darah tinggi, 4 stars. Kalau orang ada gangguan kolesterol, 4-star. Orang habis kena stroke, 4-star. Wow. Kok semua jawabannya 4-star? Iya, karena produk kita bukan obat, tapi produk kita, ingat, dia memberikan nutrisi, memberikan proteksi, memberikan regenerasi. Sehingga sel tubuh kita perlahan-lahan itu tetap sehat, yang kurang sehat dibuat jadi lebih sehat. Sehingga lama-kelamaan organ tubuh kita membaik, sehingga kita bisa pulih dari kondisi yang sebelumnya sedang sakit. Bukan produk HDI yang mengobati, rekan-rekan. Produk HDI hanya memperbaiki sel-sel tubuh. Sehingga sel tubuh membaik, organ tubuh membaik, dan pada akhirnya penyembuhannya terjadi jauh lebih cepat. Bisa dipahami sampai di sini? Terus nantinya, masing-masing produk yang saya butuhkan, yang saya kasihkan, itu yang mana? Lebih tepatnya orang sakit ini dosisnya seperti apa? Nah, ini baru kita bahas sama-sama. Oke ya. Nah,
Sebenarnya mudah, ya. Kuncinya mudah banget. Kalau orang sakit ini pakai apa, orang sakit ini pakai apa. Kuncinya Anda tahu tadi, nutrisi, proteksi, dan regenerasi tadi. Orang stroke misalkan, habis kena stroke, sel tubuh banyak yang rusak, maka regenerasi sel harus diutamakan. Maka royal jelly-nya lebih banyak, kemudian kedua propolis, yang ketiga nutrisinya. Bisa dipahami ya? Wah, kalau anak kecil dalam masa pertumbuhan, dia ada gangguan, sering sakit-sakitan. Oke, maka nutrisinya, kemudian propolisnya. Ya, royal jelly-nya tidak terlalu berperan di sana. Oke, madu terus. Oke, gitu ya. Jadi Anda tinggal menyesuaikan mana yang lebih pas untuk kondisinya. Aduh Pak, saya nggak ngerti orang sakit ini, sakit itu butuhnya apa. Google aja, Anda tinggal Google penyebab sakit ginjal, ya, penyebab kolesterol. Orang sakit kolesterol kena apanya, itu kan ya. Tinggal ngeliat di sana, kemudian sesuaikan dosisnya. Oke? Dan jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Kenapa? Dosis anjuran intinya adalah nanti kita akan bahas dengan Anda satu persatu, produk-produk ini lebih detail. Anda akan langsung bisa lihat, oh alah, ternyata cuman itu yang harus diberikan dosisnya. Oke ya? Kita belajar sama-sama sekarang, ya. Sejauh ini sudah banyak yang Anda pelajari belum? Rekan-rekan. Oke, sudah ada hal-hal baru yang Anda pelajari? Kalau iya, kita akan lanjutkan. Kalau belum, kita pelajari ulang. Oh, enggak ya. Nah, bee pollen kita ada dua ya. Ada pollen energy untuk dewasa, ada honey bee pollen buat anak-anak. Propolis kita juga ada yang tablet. Ya, nanti Anda juga akan lihat ada pengembangan banyak dari propolis kita. Royal jelly kita ada yang liquid, ada yang tablet. Oke, kita lihat sama-sama sekarang. Bee pollen, apa sih bee pollen itu gitu ya? Kenapa dibilang nutrisinya tuh komplit banget? Ya, ini adalah pengertian dari bee pollen. Jadi pollen itu sendiri itu serbuk sari bunga jantan, ya, yang nantinya kalau dibuahi itu akan menjadi bakal biji dan akhirnya jadi bakal buah. Dari buah tumbuh, jatuh, ada bijinya, hidup lagi tanaman baru. Itu sebabnya kenapa bee pollen ya, atau pollen itu disebut sebagai intisari kehidupan. Oke, disebutnya intisari kehidupan. Ya, sebentar ada yang ikutan saya coret-coret nih. Nah, kita bisa lihat sekarang, rekan-rekan, bahwa yang namanya bee pollen ini adalah hal yang sangat penting untuk kehidupan kita. Oke, dan kenapa namanya bee pollen? Karena dapatnya itu dari lebah. Produknya kita istimewanya adalah pollen yang sudah matang yang dipilih oleh lebah. Itu sebabnya kenapa namanya bee pollen. Ya, menggunakan sistem pendinginan dan kulit arinya tuh sudah dicopot, sudah dikelupas dengan yang namanya double fracture. Tidak cuma ini sebenarnya keistimewaannya kita. Oke, tahukah Anda bahwa bee pollennya kita itu berasal dari banyak lahan di berbagai negara bagian di Amerika? Oke, jadi nggak cuma satu tempat aja, tapi di banyak lahan. Dikumpulkan semua, jadi banyak jenis bunganya, banyak banget wilayahnya dikumpulkan jadi satu, kemudian diproses ya dengan menggunakan pendinginan sehingga dipakaikan patennya kita yaitu double fracture, pemecahan kulit ari, itu gizi kita pada bee pollen itu bisa terserap dengan sempurna. Karena kalau kulit arinya nggak dibuang, rekan-rekan, apa yang terjadi? Bisa menimbulkan alergi. Itu sebabnya kalau teman-teman sadar, di produk bee pollen kita ada tulisan yang wajib dicantumkan bahwa ada kemungkinan bisa menimbulkan alergi atau pada orang yang hipersensitif terhadap produk lebah. Itu kan harus dicantumkan karena itu aturannya dari BPOM. Oke, tapi tahukah Anda bahwa bee pollen yang sesungguhnya itu justru bersifat anti alergi? Ya, kalau pollen-pollen di luar HDI, saya nggak tahu. Bisa jadi mereka bee pollennya belum matang. Prosesnya mungkin dengan panas. Oke? Terus kemudian tidak dipecahkan kulit arinya. Karena yang punya hak paten untuk memecahkan kulit ari itu adalah Sisi Pollen Company yang memproduksi produk-produk HDI. Bisa dipahami, teman-teman? Dan yang istimewanya lagi adalah berasal dari lahan yang ada di seluruh negara bagian Amerika yang fresh dikumpulkan dan kemudian dijadikan satu. Itu sebabnya kenapa bee pollen kita tidak ada tandingannya di dunia. Wah, kok bisa ngomongnya seperti itu? Terbukti. Ya, Anda boleh bawa cek hasil cek labnya, Anda akan menemukan
bahwa istimewa sekali bee pollennya kita. Oke ya. Dan ini adalah kita lihat sama-sama di sini, ini adalah kandungan ya dari bee pollen. Ada pollen energy 520 untuk dewasa. Nanti kita akan lihat sama-sama manfaatnya gitu ya. Kemudian ada honey bee pollen. Bedanya apa? Bedanya kalau ini untuk dewasa, satu tabletnya isinya 520 mg, satu tablet ya. 520 mg bee pollen murni, nggak dicampurin apa-apa. Oke, jadi murni ya. Sedangkan pada honey bee pollen itu 130 mg, jadi cuma seperempatnya ya. Kemudian ditambahkan ada vanila ya, ditambahkan ada madunya supaya apa? Ada rasanya. Sehingga anak-anak itu kalau oh enak 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 jadi permen gitu ya. Jadi mereka akan lebih gampang bisa menerima honey bee pollen untuk mereka konsumsi ya. Nah, saat diteliti kandungan bee pollen dibawa ke lab, dicek apa sih yang membuat bee pollen itu sangat istimewa. Sampai-sampai disebut sebagai makanan alami terlengkap di dunia nomor 2 setelah air susu ibu. Kenapa? Karena dia mengandung seluruh asam amino, enzim, koenzim, mineral, vitamin, ya, asam lemak itu Anda jangan berpikir, waduh itu lemak, enggak, ya. Yang dimaksud dengan asam lemak itulah yang selama ini orang ngomong di luar sana. Anak kita tuh butuh DHA lah, NHA lah, apapun itu yang untuk otak gitu ya. Nah, itu terkandung di dalamnya bee pollen ini. Oke, termasuk berbagai jenis enzim ya, amilase, lipase, protease itu semua ada. Supaya apa? Supaya tubuh memiliki enzim juga yang cukup. Ini penting banget loh, rekan-rekan. Kenapa? Setelah dicek ternyata ketemu penyebab banyak anak-anak yang mengalami gangguan ya, disfungsi tumbuh kembangnya. Jadi tumbuh kembang anaknya terganggu. Oke, itu ternyata karena pencernaannya mereka kebanyakan terganggu. Nggak bisa untuk istilahnya menyerap nutrisi tertentu. Jadi enzimnya itu harus diperbaiki. Nah, bee pollen ini sangat membantu di sana, rekan-rekan. Oke, jadi kalau kita ukur ya, kita lihat sekarang manfaatnya. Honeybee pollen itu untuk apa sih? Yang pertama dia menormalkan nafsu makan anak, bukan menambah ya. Ingat, menormalkan nafsu makan anak. Jadi pada anak-anak yang sudah berlebihan akan dikurangi, pada yang kurang akan ditambah ya, sampai normal itu stop di sana. Oke, kemudian dia meningkatkan peredaran darah lancar sekali sampai ke otak, otomatis apa? Daya pikirnya naik, konsentrasinya naik. Kata orang habis makan honeybee pollen anaknya tambah pinter gitu ya. Terus meningkatkan daya tahan tubuh. Maksudnya ya masuk sekolah kita tahu ya anak kecil tuh sering nularin. Hari ini si A, si B, si C yang batuk, besok 2-3 hari A, B, C sembuh, yang kena E, F, G gitu ya. Nah kalau anak kita nggak punya daya tahan tubuh yang baik, itu bakal ketularan di sana. Saya pernah bertanya ke anak saya, ya, siapa sih teman-teman sering nggak masuk nggak teman-teman? Iya, gantian mereka nggak masuknya. Kenapa? Karena ketularan sakitnya. Tapi ya bersyukur kepada Tuhan karena sudah dikonsumsikan honeybee pollen dan kids tree itu tuh nggak ketularan. Jadi masuknya itu absensinya nggak ada yang bolong gitu ya. Itu kan penting. Daya tahan tubuhnya membaik, tidak gampang tertular sakit. Oke? Dan ini adalah nutrisi yang sangat lengkap. Ya. Nah, cara pemakaian gimana? Kalau aturan yang tertera di sini, rekan-rekan, yang Anda bisa lihat ya, itu adalah aturan untuk orang-orang yang sedang dalam masa-masa butuh istilahnya. Oke, dia kondisinya lagi sakit atau kondisinya lagi lemah. Tapi kalau Anda hanya untuk jaga kesehatan, 1 sampai 2 kali sehari itu sudah cukup ya. Satu tablet is okay sudah. Oke, kecuali kalau misalkan dia lagi kayaknya udah mulai deket-deket flu nih, udah mulai radang tenggorokan nih karena mungkin makan gorengannya terlalu banyak nih, nah, baru tambahkan dosisnya, gitu ya. Tapi kalau enggak, ya cukup 1 sampai 2 kali satu itu sudah cukup, ya. Itu honeybee pollen ya. Nah, untuk dewasa gimana? Untuk dewasa manfaatnya, selain dia untuk stamina, dia juga memperbaiki daya seksual pada pria maupun wanita, ya, karena fungsi organ tubuh kita akan diperbaiki. Pada beberapa orang yang mengalami kondisi cuci darah, ginjal gitu ya, sakit ginjal, itu kan karena ada organ tubuh yang tidak bisa memproduksi. Termasuk juga pada orang-orang yang diabetes.
ya, karena pankreasnya tidak bisa berfungsi kembali organnya dengan baik, itu kalau dikonsumsikan rutin dengan polenergi, itu bisa memperbaiki perlahan. Kok bisa fungsi organ tubuhnya kembali? Ingat, sel tubuh itu membentuk organ tubuh. Kalau organ tubuh ada sel-sel yang rusak, dia nggak akan bisa bekerja dengan baik. Nah, kalau dia ternutrisi dengan baik, kemudian dia terproteksi dengan baik, dia bisa regenerasi dengan baik, maka organ tubuh ini akan perlahan-lahan pulih. Organ tubuh pulih, otomatis lama-lama fungsinya akan kembali. Gitu ya. Kemudian dia melancarkan sirkulasi darah ya, kualitas, kuantitas, volume darah. Jadi yang anemia lah, kadar hemoglobinnya rendah selama ini, mungkin trombositnya rendah, ya, atau pada demam berdarah bisa ditambahkan nih supaya apa? Kadar darahnya bagus kembali. Oke. Untuk yang hamil dan menyusui ini juga super dianjurkan. Ya, karena dia melancarkan juga dan meningkatkan kualitas ASI. Pada wanita hamil kalau dikonsumsikan rutin, staminanya bagus. Jadi saat melahirkan normal apalagi, ya, itu akan punya power tenaga yang cukup untuk melahirkan normal sehingga akan jauh lebih baik ya. Juga sebagai vitamin otak supaya tidak gampang pikun, juga melengkapi gizi kita dan antioksidan alami. Ya, konsumsinya gimana? Sesuai kebutuhan lah, ya, 1 sampai 2 kali cukup. Tapi kalau dirasa saya aktivitasnya banyak banget, ya mau makan 3 kali 1, is okay. Ya, boleh juga. Lagi capek banget, langsung 2 tablet juga nggak masalah. Oke? Ini. Nah, produk kita yang lainnya, itu ada bipropolis, rekan-rekan. Bipropolis ini berasal dari getah pohon pinus, ya, yang dicampur enzim yang spesial dari lebah. Terus kemudian dibawa ke sarangnya, dibentuk, dilapisin di sarangnya. Jadi bipropolis itu diambil dari mana? Sarangnya lebah. Oke, sarangnya lebah. Ya, tapi hati-hati. Banyak orang saat ini kan beredar makan sarang madu katanya kan ya. Kalau minum madu sudah sehat, kalau makan sama sarangnya lebih sehat. Nah, hati-hati. Ingat, sarangnya lebah itu terbuat dari getah pohon. Ya, getah pohon. Kalau kita makan sama sarangnya, oke, getahnya masuk ke tubuh kita nggak? Ingat, getah itu nggak bisa dicerna loh oleh tubuh. Jadi hati-hati ya. Oke. Nah, kalau propolis gimana? Propolis itu sudah diolah, dibuang getahnya. Oke, sehingga zat-zat lilinnya itu tidak banyak masuk ke dalam tubuh kita. Perlu Anda perhatikan, ya. Nah, fungsinya apa? Dia banyak sekali mengandung yang namanya bioflavonoid, ya, untuk antioksidan yang dosis tinggi, bisa untuk bunuh bakteri, virus, dan jamur. Ya, produk HDI semua ya dengan sistem pendinginan. Itu yang spesial. Oke. Nah, kita lihat sama-sama apa manfaatnya. Pastinya saat Anda dan saya konsumsi propolis secara rutin, dia ini fungsinya itu untuk antivirus, antibakteri, anti jamur, anti radang. Makanya orang yang kena COVID itu dalam tubuhnya tuh penuh dengan radang. Badannya panas saja gitu ya. Itu bisa ditambahkan propolis sebenarnya. Ya, terus kemudian mencegah untuk menghambat keganasan sel kanker. Maksudnya kalau kita minum dalam jangka panjang, ini sifatnya tuh anti kanker. Dan ini sudah ada tesnya. Oke, yang menunjukkan bahwa propolis itu punya sifat anti kanker, ya, bukan cuma kita klaim sendiri. Dia juga membongkar tumpukan plak kolesterol, membongkar plak asam urat, pokoknya semua yang menghambat di dalam darah, ya, kolesterol lah, asam urat lah, gitu ya, itu dibongkar semua. Oke, kemudian dia menekan proses alergi, ya, memperbaiki dinding pembuluh darah supaya elastis. Ini penting loh. Kenapa sih banyak orang yang mengalami kondisi sakit jantung? Kenapa banyak orang mengalami stroke? Ya, pembuluh darahnya pecah. Oke, karena pembuluh darahnya tidak elastis. Kok bisa pembuluh darahnya tidak elastis? Ya, anggapannya selang lah di rumah kita. Sering banget dilewatin air terus-menerus. Kadang-kadang air yang lewat bersih, kadang-kadang air yang lewat kotor. Lama-kelamaan, itu akan rusak nggak selangnya? Otomatis kan, lama-lama akan kering dan itu akan bisa pecah. Nah, dengan kita konsumsi propolis secara rutin, rekan-rekan, itu akan membuat dinding pembuluh darah kita itu tetap elastis sehingga akan tercegah dari kondisi yang namanya sakit stroke, pecahnya pembuluh darah dan lain-lain. Oke, dia juga membantu menghancurkan batu ginjal ya dan batu di saluran kencing. Ini sudah banyak banget yang testimoni dia minumin rutin, keluar dengan sendirinya. Oke, batu empedunya bisa keluar gitu ya, pecah sendiri. Padahal tidak dilakukan yang namanya laser atau apa. Oke, serta dia meningkatkan kekebalan tubuh supaya nggak gampang terserang penyakit. Ya,
Ini rekan-rekan yang sangat penting. Saat dilakukan yang namanya ORAC test, ya. ORAC test ini apa? Ini adalah tes untuk melihat makanan, food supplement, atau buah-buahan yang mengandung antioksidan itu seberapa kuat antioksidannya. Oke, saat dites bandingkan ya propolisnya kita high desert bee propolis dibandingkan dengan high desert bee pollen, kita bisa lihat propolis itu tinggi banget sampai 9 ribuan. Semakin tinggi hasilnya, semakin baik buat kita rekan-rekan. Kenapa? Karena berarti daya ikat terhadap radikal bebas di dalam tubuh semakin tinggi dan kuat. Sehingga detoksifikasi yang sesungguhnya itu bisa terjadi. Anda bisa lihat di sini, Anda boleh bandingkan, ya, bandingkan dengan berbagai berry-berryan, oke, yang katanya, wah, segala macam berry itu antioksidannya tinggi. Ternyata begitu diperbandingkan, rekan-rekan, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan bee propolis. Itu sebabnya, kalau Anda dan saya disuruh pilih konsumsi yang namanya antioksidan, supaya radikal bebas dalam tubuh itu tidak merajalela kemana-mana, pilih propolis. Kalau mau pilih propolis, pilih bee propolis yang terbukti baik ya, karena sudah dites. Oke, contoh misalkan pernah kita bawa tes lab, hasilnya sangat terlihat ya. Pada HDI bee propolis tidak ada proses perubahan kimiawi. Karena kalau sampai jadi cair, kita tahu sarang lebah bentuknya nggak mungkin cair dong. Betul nggak? Pasti padat kan? Kalau dari padat jadi cair, berarti sudah pasti ada proses kimia. Nah, ditambahin apa? Saya nggak tahu. Mungkin sejenis alkohol. Saya cuma ngomong sejenis alkohol ya. Sehingga yang terminum oleh kita itu nggak murni propolis. Tapi sudah ada zat tambahan di dalamnya. Oke? Dan waktu dicek ya, ternyata kandungan propolisnya HDI itu lebih efektif karena punya 4 jenis bioflavonoids ya, lebih murah juga waktu diperbandingkan. Satu botolnya kita isinya 60 tablet, itu jatuh-jatuhnya 30 gram sebotol. Sementara propolis cair kalau dihitung satu botolnya itu cuma 1,8 gram ya. Ini waktu kita bawa ke lab di Amerika Serikat, oke, kita perbandingkan antara HDI propolis dibandingkan dengan Brazilian propolis yang cair, ternyata begitu dites, oke, kandungan di dalamnya, produk kita itu punya 4 jenis ya bioflavonoids atau antioksidan yang sangat baik buat tubuh. Sedangkan di sini ini hanya ada satu yang terkandung di dalamnya. Otomatis kalau sekarang ditanya, bagusan mana? Jelas jawabannya, bagusan punya HDI lah. Kalau enggak, yang kita pasarkan udah bukan produknya HDI pastinya. Oke, tapi buktinya apa? Buktinya di tes lab ini. Ya, oke. Nah, aturan konsumsinya ya bisa mulai dari 3x1. Kalau Anda cuma jaga tubuh sehari-hari ya, 1x1 atau 2x1 cukup. Oke, tetapi kalau Anda punya gangguan kesehatan untuk kolesterol, untuk asam urat, atau untuk yang lainnya, maka kita anjurkan konsumsinya apa? Konsumsinya bisa 3x1 tablet. Oke, ini ya. Kalau anak-anak ya kurangin aja seperempatnya atau setengahnya, tergantung usia lah. Ngomong-ngomong, kalau berat badan anak itu sudah 40 kilo ke atas, itu sudah termasuk ukuran dewasa. Ikuti aturan dewasa, ya. Oke. Produk ketiga kita. Setelah kita sudah membahas yang namanya bee pollen, nutrisinya sel tubuh kita sudah membahas proteksinya tubuh kita, yaitu pakai propolis. Sekarang kita membahas yang regenerasinya, ya. Nah, Royal Jelly adalah untuk regenerasi sel tubuh kita. Ini cairan tubuh, cairan tubuh ya, cairan putih yang dikeluarkan oleh lebah dari kelenjarnya dia sendiri yang namanya kelenjar hipoparengeal. Letaknya itu di belakang kepala lebah pekerja muda. Gunanya buat apa? Untuk makanannya ratu lebah seumur hidupnya ya. Jadi waktu dicek ya, dalam lebah satu sarang itu pasti ada cuman satu ratu lebahnya. Oke, ratu lebahnya cuman satu. Oke. Lebah jantannya beberapa ya. Lebah pekerja, yaitu lebah betina, banyak banget. Oke, nah bedanya apa? Bedanya waktu larva 3 hari pertama, semua lebah tuh konsumsinya Royal Jelly. Setelah 3 hari, lebah-lebah pekerja yang lain itu konsumsinya bee pollen dan madu.
Oke, jadi jangan khawatir ya, HDI itu nggak ngambil semua. Enggak, kalau enggak, lebahnya nggak bisa hidup. Lebah nggak bisa hidup ya, kita nggak punya madu lagi, gitu ya. Oke, mereka makannya tetap di pollen dan ngambilnya makannya madu. Tapi khusus untuk ratu lebah, itu dia minum royal jelly seumur hidup. Hasilnya apa? Wah, beda banget. Ratu lebah kerjaannya bertelur lebih dari 2000 butir, ya, dan bisa menetas semua. Umurnya bisa lebih dari 5 sampai 7 tahun. Lebah pekerja bisa bertelur tapi tidak banyak dan tidak ada satupun yang menetas, alias mandul ya pada lebah pekerja. Dan usianya cuma 14 hari. Ya iyalah, kalau usianya juga ikut 7 tahun, dunia ini penuh dengan lebah Bapak Ibu. Oke, usia 14 hari mati, digantikan lebah-lebah yang lain. Ya, itu sebabnya kenapa sehari itu bisa bertelur lebih dari 2000 dan semuanya menetas tuh ratu lebah. Karena matinya juga cepat lebah-lebah pekerja yang lain. Oke, lebah jantan tugasnya apa? Tugasnya cuma satu, kawin ya sama ratu lebah, tapi habis kawin mati dia. Nggak enak juga ternyata ya. Nah, kita nggak bahas royal jelly. Begitu di peneliti itu ngeliat fenomena ini. Wih, ratu lebah kok bisa ya? Umurnya tuh 50 kali lebih panjang. Bisa sangat-sangat tubuhnya lebih besar. Bisa bertelur seperti itu. Oke, dicek dalamnya apa sih kandungan royal jelly-nya gitu ya. Dan setelah dicek rekan-rekan, ya, sebelum kita mulai membahas apa manfaatnya, keistimewaannya kita adalah diproses dengan sistem pendingin dan fresh. Ini perlu diperhatikan tadi ya, di video yang saya putarkan tadi sudah Anda lihat juga bahwa royal jelly kalau lebih dari 24 jam dipanen itu nggak fresh. Jadi sebelum 24 jam harus dipanen. Punya kita tidak lebih dari 24 jam dipanen. Jadi sangat fresh ya. Istimewanya kita punya dua kemasan. Yang satu liquid kita tambahkan yang namanya madu. Oke, kenapa kita tambahkan madu di sana? Fungsinya satu, karena royal jelly ini kalau kena panas cepat banget rusaknya. Kita tambahkan madu, satu sebagai perasa, karena aslinya tuh pahit, nggak bisa diminum. Yang kedua sebagai pengawet, ya, jadi lebih tahan. Oke, lebih tahan lama royal jelly-nya. Ya, kemudian kita punya yang tablet. Nah, yang tablet ini supaya dia tahan lebih lama, kita tambahkan bee pollen, tambahkan sedikit propolis. Ya, karena kalau nggak bisa dimakan tadi. Ya, rasanya nggak karuan kalau nggak. Oke, ini ya. Nah, kenapa ada yang tablet? Yang tablet ini adalah diperuntukkan untuk kita-kita yang suka traveling, yang sering naik pesawat kemana-mana. Yang kita tahu nggak mungkin kalau orang yang suka traveling untuk kerja, itu nggak mungkin bawa barang banyak-banyak terus taruh di bagasi. Pasti taruhnya di cabin. Ya, kalau bawa yang liquid, bawa yang cair, itu nggak bisa masuk. Oke, itu sebabnya disediakan yang tablet. Ya, oke. Manfaatnya untuk kita apa? Regenerasi sel tubuh, rekan-rekan. Ini penting banget ya. Yang diregenerasi sel itu yang mana? Nah, kulit, kuku, rambut itu termasuk. Makanya dia bisa anti-aging. Untuk kita bisa jadi memperlambat yang namanya penuaan dini. Oke, tidak ada yang namanya penuaan dini. Dia memperbaiki sistem hormonal juga ya pada wanita, misalkan ya, yang setiap kali menstruasi sakit banget, nyeri banget, atau setiap kali menstruasi tidak teratur datangnya. Oke, itu berarti ada gangguan pada sistem hormonal. Nah, kita minumkan royal jelly secara rutin, itu akan perlahan dia akan normal kembali. Ya, datangnya akan sesuai dengan jadwal, semuanya baik. Nah, otomatis karena semua hormonal berjalan dengan baik, maka sangat membantu untuk mereka-mereka yang lagi program hamil. Kenapa? Karena jadi jelas jadwal menstruasinya, masa suburnya kapan, jadi bisa diprediksi, gitu ya. Nah, dia juga memperbaiki sistem syaraf untuk yang migrain, stres, sulit tidur, gitu ya. Termasuk orang yang habis kena stroke, itu kan syarafnya masih belum pulih dengan normal. Kita konsumsikan royal jelly, ya, akhirnya apa? Dia bisa cepat memulihkan syaraf-syaraf yang rusak di sana. Oke, dia juga memperbaiki organ tubuh yang rusak. Jadi pada pasien-pasien yang habis operasi atau mengalami luka, kan sel tubuhnya banyak yang rusak, itu bisa diperbaiki di sana. Oke, anjuran pemakaiannya ya. Konsumsinya kalau misalkan hanya untuk jaga kesehatan saja, 1 atau 2 kali cukup ya, pagi hari serta malam hari sebelum tidur. 1 sendok takar aja. 1 sendok takar itu kecil banget kok sendoknya. Oke, kalau untuk awal-awal Anda belum pernah konsumsi royal jelly, kita anjurkan setengah sendok dulu.
Ya, itu pun Anda campurkan segelas air untuk 3-4 hari pertama, setelah itu baru minum langsung is okay. Kenapa? Karena bukannya apa-apa, rekan-rekan, kalau Anda belum terbiasa konsumsi yang namanya food supplement, oke, maka akan ada penyesuaian tubuh. Ya, Royal Jelly ini termasuk salah satu yang paling banyak orang mengeluh tentang adaptasi awalnya, karena gizinya tuh sangat tinggi. Tapi kalau saya ditanya orang ya, But, kalau misalkan saya hanya mampu untuk beli satu produk antara Pollen, Propolis, dan Royal Jelly, mana yang kamu anjurkan? Jawaban saya, Royal Jelly. Kenapa? Karena dia sudah mengandung semua yang dibutuhkan. Memang produk-produk lebah itu mirip kandungan nutrisinya satu sama yang lain, oke? Tetapi kalau kita ingin mendapatkan regenerasi sel, perbaikan sistem syaraf hormonal, ya, itu semua didapatkan di Royal Jelly. Saya selalu ngomong ya, kalau Anda sayang sama ibu Anda, kasihkan hadiah yang terbaik untuk mereka. Apa itu? Royal Jelly. Oke, gitu ya. Nah, ini sudah saya bahas soal Royal Jelly. Sekarang kita bahas mengenai Clover Honey. Oke, ini adalah madunya kita, rekan-rekan. Ya, bedanya apa dengan madu yang lain? Itu pertanyaan pertama yang paling banyak orang tanyakan. Oke, jawabannya gampang ya. Namanya Clover Honey. Maka bunganya berasal dari bunga clover. Oke, nektar bunga clover diambil oleh lebah, dibawa ke sarangnya, ya jadilah madu. Oke, dan waktu dicek bedanya apa lagi dengan madu yang lain? Nutrisinya itu paling lengkap. Karena kalau Anda boleh cek Google, ya, yang namanya padang clover, bunga-bunga clover ini di berbagai daerah, berbagai negara, khususnya di dataran tinggi atau gurun, ini adalah bunga yang sangat sempurna dan dianggap nutrisinya yang paling lengkap. Oke, paling seimbang, ya. Nah, apakah clover honey saja cukup? Tidak. Yang membuat produk kita lebih istimewa, ya, produk HDI kita lebih istimewa. Produk kita itu pure, nature, unprocessed. Artinya apa? Murni, alami, dan tidak diproses, ya, tidak diproses kena pemanasan sehingga gizinya rusak dan seterusnya, tidak ditambahin apa-apa. Otomatis karena madunya ini adalah madu gurun, kadar airnya sangat rendah, hanya 17%. Oke, lokal di Indonesia kita tahu curah hujan tinggi, apalagi madu hutan gitu ya. Hutan itu tiap hari loh hujan. Otomatis apa? Kadar airnya itu antara 25 sampai 40%. Encer banget kalau madu lokal. Oke, udah madunya encer banget. Kalau disimpan agak lamaan, jadi ada gasnya. Nah, gasnya atau fermentasi itu bukan pertanda madu itu asli, bukan. Tapi itu pertanda madunya rusak jadi bergas. Jadi ada kadar-kadar kayak alkohol. Makanya semut nggak suka. Terus orang bilang, itu sebabnya kenapa madu yang asli itu nggak disemuti oleh semut katanya ya. Tapi sebenarnya kalau sampai madu saja itu tidak disemutin, padahal kita lihat bunga yang masih ada di bunga pohon, masih ada pohonnya, itu kadang-kadang disemutin. Setuju nggak? Jadi kalau madunya katanya asli tapi tidak disemutin, malah bahaya. Semut aja nggak menganggap itu makanannya dia. Masa kita makan? Bisa dipahami teman-teman? Oke, ya. Jadi yang bagus itu gimana? Yang kadar airnya rendah. Itu sebabnya untuk ukuran internasional yang boleh diekspor, madu kita nggak bakal bisa diterima pasaran internasional karena kadar airnya terlalu tinggi. Oke, madu kita tambahkan bipolen di atasnya, ya. Anda bisa cek sendiri supaya komplit, supaya ada pembeda dengan yang lain. Oke, ini. Nah, apa manfaatnya? Yang pertama, imunitas tubuh pasti. Masalah-masalah pencernaan ini loh yang harus kita tahu rekan-rekan, ya. Yang namanya sembelit lah, mah lah, mual lah, asam lambung lah gitu ya. Itu semua berkaitan dengan pencernaan. Nah, kita minumkan ini rutin. Untuk yang punya masalah pencernaan, perhatian ya supaya tidak ada reaksi awal, apa yang harus dilakukan? Ambil 1 sendok, ya, kemudian dicampurkan air 1 gelas, baru diminumkan. Kenapa sih? Karena pada beberapa orang mereka tuh nggak terlalu senang dengan rasa madunya karena masalah selera ya, selera. Kalau langsung dimakankan nggak enak pada tubuhnya karena mereka punya masalah pencernaan. Oke, kalau pada orang yang sehat-sehat aja mah nggak ada masalah.
Jadi anjuran kita itu selalu 3 kali 1 sendok, misalkan ya, 1 sendok dibuatkan, campurkan ke air, diminumkan. Oke, mau lebih enak minumnya, aduk pakai air biasa dulu, air biasa ya, bukan air panas atau air hangat. Jangan biar cepat larut, jangan. Oke, kan ambil dari kulkas nih, ambil 1 sendok, ya, isi aja air sedikit, biarkan dulu, udah larut, nanti kita larutkan, baru kita campurkan air dingin. Nah, diminum lebih segar. Tambahin lemon, silahkan. Tambahin jeruk nipis, silahkan. Ya, itu masalah selera. Tapi khusus untuk yang punya masalah pencernaan tadi. Oke, campurkan dalam segelas air. Ya, dia juga bagus untuk mengatasi panas dalam. Ya, kita tahu yang namanya madu itu bagus banget untuk masalah panas dalam. Ya, sariawan, radang tenggorokan. Orang yang batuk juga bisa diencerkan dahaknya. Ini penting kenapa pada penderita COVID wajib untuk minum clover honey. Karena pada penderita COVID, mereka itu banyak reaknya, banyak dahaknya, itu harus dikeluarin. Oke, itu sebabnya kenapa minum madu ini penting, supaya dahaknya jadi encer dan bisa dikeluarkan. Ya, kalau enggak, itu akan menyumbat saluran pernapasan, bahaya banget kalau gitu. Oke, terus untuk penderita demam, ya, ini juga penting untuk menurunkan demamnya, terus kemudian anemia, kurang darah, serta diet yang seimbang. Oke, banyak juga orang-orang yang diet. Makan pagi dan malamnya mereka kurangi, ya, tapi sebelumnya makan dulu clover honey. Jadi porsi makan pagi dan malam yang berkurang. Oke, itu juga boleh. Ya, Anda mau lapisi ke roti, kemudian dijadikan teman minum teh dari pengganti gula aja gitu ya. Pakai teh, jadikan manis-manisnya aja yang diambil, nggak apa-apa. Itu lebih baik daripada cuma pakai gula pasir. Anda jadikan masakan, campurkan ke ayam goreng madu, eh, wijen misalkan, boleh nggak? Boleh, tapi harus ingat dia kena panas, ya. Maka yang tersisa itu adalah manisnya, ya nggak apa-apa. Manisnya madu masih lebih sehat dibandingkan manisnya gula. Itu yang harus diketahui. Oke? Nah, anjuran pemakaian sesuai dengan kebutuhan ya. Boleh langsung dikonsumsi pakai air dingin atau air biasa. Jangan pakai air panas atau hangat karena nanti nutrisinya berkurang. Kecuali itu tadi, memang sengaja mau campurkan ke kopi, ke teh, atau masakan hanya untuk ngambil manisnya. Silakan. Oke, gitu ya. Maka 4 jenis produk unggulan kita sudah selesai. Ya, sekarang saya akan bahas produk-produk turunan dari berbagai produk tadi secara cepat aja. Oke. Kemudian kita juga ada Kids Tree ya rekan-rekan. Kids Tree ini gabungan dari 3 produk yang tadi, Royal Jelly, Biporowan, Bipropolis jadi satu. Kemudian ini buat anak-anak kita campurkan dengan Rose Hip. Ya, ada vitamin C alaminya di sana. Jadi bukan ditambahkan vitamin C nutrisi kimia buatan bukan, tapi tambahkan Rose Hip ya sebagai fungsi vitamin C yang alami di sana. Manfaatnya sama pada honeybee pollen ya, meningkatkan imunitas, konsentrasi, perkembangan otak gitu ya, supaya daya tahan tubuhnya membaik. Itu juga sama. Dosisnya silakan 1 sampai 2 kali untuk yang sehat. Kalau lagi kondisi agak sakit misalkan butuh pulih cepat boleh 3 kali 1 sampai 3 kali 2. Oke. Nah, kita juga ada punya produk turunan yang lain dari propolis kita. Ini namanya Propoelix. Oke. Nah, apa istimewanya gitu ya. Anda lihat dulu saat ini ya. Jadi Propoelix ini adalah ekstraknya propolis dari berbagai negara, diimport, masukkan ke Indonesia, kemudian dicampur dan diekstrak sehingga tidak ada zat lilinnya sama sekali. Tidak lagi ada zat lilin atau getah pohon sama sekali. Ingat ya, sarangnya lebah itu ada getahnya. Ya, seperti yang tampak di layar Anda. Oke, jadi kalau itu langsung Anda makan, kebayang nggak sih banyak getah masuk dalam tubuh? Jadi hati-hati kalau yang mau beli sarang madu terus langsung dimakan gitu ya. Hati-hati. Ya, karena tanpa kita sadari itu banyak getah masuk ke tubuh kita. Oke. Nah, Propoelix ini udah menghilangkan semua zat lilinnya sehingga yang terkandung adalah yang paling unggul buat kita. Oke. Satu kapsulnya mengandung 200 mg ekstrak propolis ya. Untuk penderita diabetes DBD ya, DBD, demam berdarah, atau COVID, ini sama 3 kali 2. Oke, 3 kali 2. Dan untuk daya tahan tubuh kita jaga sehari-hari 2 kali 1 cukup. Ya, pagi, malam, pagi, siang, silakan. Oke.
Nah, apa istimewanya? Istimewanya sama dengan propolis, dia tuh punya antiinflamasi. Antiinflamasi itu apa? Antiinflamasi itu anti peradangan maksudnya ya. Dia juga ada antibakteri, antivirus, anti jamur. Ya, dia juga meningkatkan daya tahan tubuh, anti mikroba dan punya antioksidan yang tinggi. Oke? Dia punya manfaat ya untuk orang-orang yang sistem kekebalan tubuhnya tuh menurun karena sakit, baik karena diabetes, kanker, Alzheimer, stroke, Parkinson, ya, TBC, DBD, apapun itu, selama daya tahan tubuhnya menurun, termasuk COVID, ini bagus banget untuk ditingkatkan kembali. Ya, dia juga mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melawan penyakit degeneratif, dan dia memaksimalkan sistem kekebalan tubuh supaya cepat pulihnya. Oke, apa keunggulan Propoelix kita dibandingkan produk propolis yang lainnya? Yang pertama, dia mengandung CAP, yaitu caffeic acid penethyl ester ya, yang mampu untuk anti peradangan. Oke, jadi kenapa sih pada penderita COVID kemarin-kemarin itu disebut, wah bahaya tuh, bisa kena badai sitokin. Nah, badai sitokin itu karena peradangan di dalam organ tubuhnya. Nah, ini bisa dicegah dengan menggunakan Propoelix ya. Dia juga kombinasi dari banyak banget jenis-jenis propolis dari berbagai dunia. Oke, dan dengan teknologi yang sangat keren yang bernama CMCA. Apa itu CMCA ya? Continuous multi-stage counter current extraction. Jadi udah diulang sampai benar-benar hanya ekstraknya yang diambil. Oke, dia memiliki kandungan oksidan, antioksidan paling tinggi ya. Kalau tadi Anda masih ingat, propolis itu nilainya 9.000, kalau ini dites hasilnya 21.000, hampir 22.000. Artinya 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan propolisnya kita biasanya. Jadi bagus banget untuk antioksidan. Ya, ini waktu dites di laboratorium terakhir Agustus tahun 2020 di Jerman. Waktu dites ternyata kalau propolisnya kita itu hanya punya 4 jenis bioflavonoids, ini punya 7 jenis ya bioflavonoid karena gabungan dari berbagai propolis tadi ya, serta sudah diekstrak tadi. Oke, yang masing-masing kandungannya Anda bisa screenshot aja, saya nggak bahas ini panjang. Berbagai macam bioflavonoid itu tujuannya ada manfaatnya masing-masing. Oke, Anda screenshot aja karena ini bukan hal yang paling penting untuk kita hafalkan. Oke, kita juga punya turunan yang lain ya. Jadi Propoelix yang tadi kita punya yang plusnya. Nah, plusnya apa? Kita tambahkan 3 jenis ekstrak jamur yang memang terbukti di dunia, sudah diuji klinis juga, bagus banget sebagai anti kanker. Ya, apa jenis jamur-jamur tersebut? Ada lingci, ada shiitake, ada maitake. Ya, 3 jenis jamur ini memang sudah terbukti. Ya, jadi khusus untuk mereka-mereka yang punya gangguan kesehatan kanker. Jadi kalau kita sehat-sehat aja ya nggak perlu minum yang Propoelix Plus ya, tapi minumnya cukup Propoelix yang biasa. Oke, nah manfaatnya dia punya sifat anti kanker yang efektif ya. Pada orang-orang yang penderita kanker butuh karena orang yang kena kanker pasti radikal bebas dalam tubuhnya tuh tinggi banget. Maka dibutuhkan Propoelix Plus ini. Oke, dikombinasikan ya, selama ini terbukti bagus untuk terapi tambahan pada kasus kanker. Ya, kekebalan tubuh mereka juga meningkat sehingga tidak mudah terserang oleh penyakit saat lagi proses. Yang paling penting dari Propoelix Plus ini apa sih? Karena tubuhnya kuat, maka saat pasien kanker diterapi, ya, saat pasiennya itu diterapi, menjalani terapi, baik di operasi, ya, di kemoterapi misalkan, gitu ya, badannya mereka itu tetap kuat sehingga nggak mengalami efek samping hasil terapi kanker pada umumnya. Contoh ya, orang kalau terapi kanker itu kan rambut rontok, nggak nafsu makan, nggak bisa makan sama sekali, ya, badannya lesu, capek, nggak ada tenaga dan seterusnya. Oke, banyak kasus mereka-mereka yang sakit kanker diterapi dulu dengan Propoelix Plus sebelum mereka menjalani kemoterapi. Hasilnya apa? Saat menjalani kemoterapi itu nggak kelihatan kayak sakit kanker, rambut nggak rontok, ya, nafsu makan tetap baik sehingga pulihnya jauh lebih cepat. Nah, bukankah itu yang dibutuhkan oleh mungkin teman atau saudara kita, rekan-rekan? Setuju nggak? Jadi Propoelix Plus ini menjadi penting, ya. Oke, untuk dewasa penderita kanker 3 kali 2 kapsul, ya. Untuk daya tahan tubuh 1 kali 1 ini untuk siapa? Untuk yang punya turunan kanker.
Sudah jelas orang tuanya ada yang sakit kanker atau tantenya ada yang sakit kanker, di atasnya lagi ada yang sakit kanker. Berarti kan ada garis keturunan kanker. Oke, maka minumlah 1 kali 1 untuk pencegahan. Ya, ini ya. Oke, produk turunan lain dari propolis ada aloe propolis cream ya. Ini untuk membantu berbagai macam luka, gores, bakar, gigitan serangga, cacar air, penderita diabetes gitu ya. Kan susah banget tuh sembuh biasanya. Nah, ini dioleskan, rawat dengan baik dan terbuka, biasanya akan bisa pulih tanpa bekas. Tentunya untuk luka-luka yang masih baru ya, kalau udah lukanya lama ya nggak bisa. Pasti akan berbekas karena keburu tumbuh kulit-kulit yang baru. Oke, tapi kalau misalkan luka yang masih baru, ya hasilnya bisa tumbuh kembali. Luka-lukanya itu bisa tertutupi dengan baik oleh kulit yang lebih fresh. Oke, banyak banget testimoni ya. Salah satu rekan saya, Ciresi yang di Kedoya, punya salah satu testimoni yang keren banget tuh. Ada salah satu muridnya yang belajar masak, terkena kena ledakan gas pada saat memasak itu, oven kayak oven apa gitu ya, kena boom. Nah, ada tahu apa yang terjadi? Satu wajah itu sampai ke badan tuh kena luka bakar. Oke? Okay? Yang kemudian pergi ke dokter gitu ya, dikasih obat anti nyeri, terus kemudian dikasih salep juga. Tapi kemudian ingat kan, oh Cides ini pernah ngomong nih bahwa kalau misalkan kena luka-luka bakar itu bagus nih pakai yang namanya aloe propolis cream. Mau tanya apa itu? Dibeli kan? Dibeli. Jadi krim dokternya nggak dipakai sama sekali rekan-rekan. Coba minum anti nyeri sama diolesin. Ya, aloe propolis cream. Anda boleh percaya boleh enggak nanti boleh tanya ke Cidesi. Saya pernah ketemu pasien itu langsung. Yang saat ini saya nggak tahu ikut hadir nggak sesi ini ya. Itu hasilnya rekan-rekan. Kulit barunya yang tumbuh itu jadi jauh lebih baik dibandingkan sebelum kena ledakan oven coba. Itu kena ke muka loh sampai ke leher loh. Jadi jauh lebih awet muda, jauh lebih halus tumbuhnya ya dan tidak kelihatan bahwa itu ada bekas kena ledakan gas sama sekali. Sedahsyat itu rekan-rekan. Oke, nanti kapan-kapan ya biar CDC yang sharing dengan Anda soal itu. Tapi produk HDI memang dahsyat-dahsyat ya. Oke, dan saya ketemu langsung orangnya, ditunjukkan langsung fotonya seperti apa. Oke, kita lihat lagi. Ada juga prolis. Nah, prolis ini adalah turunan dari propolis yang lainnya. Gunanya buat apa? Gunanya ini permen pelega tenggorokan. Karena kalau orang mulai sakit batuk, biasanya karena tenggorokannya nggak enak nih. Ya, sering gatel gitu ya. Maka kulumlah prolis ini. Orang yang kena COVID, oke, kan sering banget batuk-batuk. Karena kering, gatel gitu ya. Kulum juga prolis. Kenapa sih? Karena satu, yang pertama dia mencegah batuk. Kedua, iritasi tenggorokan tuh bisa terjaga, jadi nggak gatal-gatal terus. Ketiga, karena dia ada bahan dasarnya propoelix, maka dia bisa ada anti bakteri, antivirus di mulut, ya, sehingga akan terasa jauh lebih baik. Oke, bagus banget ya. Untuk orang-orang yang mau berhenti merokok, juga bisa dimulai dengan konsumsi prolis. Oke, karena ada yang melaporkan, iya, habis saya makan prolis ya, terus saya ngerokok. Aduh, rokoknya tuh jadi rasanya nggak enak. Nah, berarti kalau orangnya niat untuk berhenti merokok, boleh tuh makan prolis, dia ngerokok, lama-lama dia merasa rokok nggak enak, rokoknya akan ditinggal. Oke, gitu ya. Kita punya tambahan produk yang lain rekan-rekan ya, pollen propolis royal jelly digabungkan jadi satu. Oke, ditambahkan kandungan yang lainnya. Ya, yang pertama ada kandungan glukosamin sulfat. Ini untuk masalah apa? Untuk mempercepat proses pemulihan pada orang-orang yang osteoartritis atau radang sendi, pada yang rematik, ya sering linu-linu pada tulangnya. Dia juga memperbaiki pembentukan kartilago baru. Apa itu kartilago baru? Kalau Anda nggak memahami ya konsepnya gini. Di sendi, di lutut kita contoh atau di sendi kita itu kan ada kayak oli-olinya tuh. Nah, ada tulang rawannya tuh. Oke. Nah, itu kalau lama kelamaan habis semua, dia kegesek terus, lama-lama akan cedera. Oke, akan cedera sampai radang sendi, lama kelamaan habis. Makanya satu-satunya terapi adalah ganti tempurung lutut. Misalkan kalau Anda pernah tahu orang tua yang mengalami kondisi itu. Nah, sebelum sampai tahapan itu rekan-rekan sebenarnya bisa diperbaiki. Dengan cara apa? Konsumsikan rutin Dermitrio plus glucosamine sulfat ini. Untuk apa? Pelan-pelan dia akan membantu pembentukan kembali kartilago yang baru tadi. Ya, sel tulang tulang-tulang rawannya
itu bisa terbentuk kembali sehingga tidak akan menimbulkan sakit saat gesek. Penting banget ya. Dianjurkan tentunya konsumsi bersama dengan propolis sebagai anti radang, royal jelly untuk regenerasi sel. Oke. Kalau ini plus enzim mineral, gunanya buat apa? Nah, ini untuk orang yang punya masalah pencernaan udah parah banget. Mahnya udah parah banget, asam lambungnya udah parah banget ya. Baru kita tambahkan madu, tambahkan propoelix, baru tambahkan ini. Kenapa? Karena propoelix itu untuk membantu tidak ada peradangan juga di dalam tubuh, dan enzimnya ini untuk mengaktifkan kembali enzim-enzim pencernaan sehingga bisa bekerja kembali dengan baik. Otomatis maka asam lambungnya akan terbantu. Ini sudah banyak banget testimoninya ya rekan-rekan ya. Sudah banyak banget. Oke. Produk lainnya kita ada yang namanya Trimi 2 rekan-rekan ya. Trimi 2 ini gunanya buat apa? Gunanya untuk mengikat lemak yang ada di makanan. Saya ulang ya, gunanya untuk mengikat lemak yang ada di makanan yang kita makan. Oke, jadi anjurannya adalah saat kita mau makan, minum dulu 2 tablet. Kok 3 kali 2? Iya, kalau ini anjuran untuk orang yang makannya sehari 3 kali. Kalau Anda makannya sehari 4 kali, ya 4 kali 2. Gitu ya, tambah air putih yang banyak. Oke? Ini anjuran gunanya buat apa sih? Dia mengikat lemak yang ada di makanan yang kita makan. Sehingga sebagian besar lemak di dalam tubuh itu akan terbuang. Ya, jadi akan sangat membantu orang-orang yang sedang dalam terapi tertentu. Nanti kita akan lihat sama-sama gunanya buat apa gitu ya. Nah, ini tidak dianjurkan untuk wanita hamil yang menyusui serta anak-anak dalam masa pertumbuhan atau lansia. Kenapa? Karena mereka-mereka masih butuh yang namanya nutrisi, butuh lemak dan seterusnya. Oke? Pada orang-orang yang punya gangguan gastritis atau mah dikonsumsinya 15 menit setelah makan. Kalau yang lain bersamaan dengan makan atau sebelum makan. Ya, kalau normal tidak ada gangguan mah. Oke. Nah, manfaatnya apa? Karena dia terbuat dari chitosan. Chitosan itu ekstraknya ya dari kerang-kerang, udang, kulitnya itu ya. Jadi tidak dianjurkan untuk yang alergi seafood ya. Alergi seafood nggak boleh. Sembuhkan dulu alerginya baru boleh konsumsi ini. Nah, dia bisa mengangkat lemak jenuh yang ada dalam makanan sehingga apa? Kolesterolnya kita itu akan berkurang. Triglycerid akan menurun karena lemak jahat dalam tubuh itu berkurang. Oke ya, LDL kita juga berkurang, HDL akan ditingkatkan otomatis. Ini adalah manfaat Trimi yang sangat bagus. Ya, saya pernah punya rekan partner saat bisnis kuliner, buka restoran Padang, temennya melihat dia konsumsikan Trimi setiap kali makan makan Padang, akhirnya ikut beli. Oke, begitu dia habis ikut beli, dia minum rutin 1 botol, dia cek lagi kolesterolnya tuh turun, langsung jadi langganan tetap. Kenapa? Karena memang terbukti bisa menurunkan kolesterol meskipun bukan obat. Oke, ini juga penting buat kita. Ya. Dan ada produk lainnya khusus untuk pria dewasa. Ini khusus untuk pria ya. Ini adalah kombinasi dynamic tree ditambah bahan-bahan alami. Oke, ekstrak akar ginseng, Avena sativa, Tribulus terrestris, ashwagandha. Ini adalah untuk menambah stamina vitalitas pada pria. Oke, untuk bantu yang lagi promil, yes, ini juga bisa bantu. Jadi suami istri makan 4 star, sang suami tambahkan B Ultra. Kenapa? Karena ini untuk memperbaiki kembali daya seksualnya. Bukan obat kuat ya, bukan. Tetapi vitalitas pada pria, ya. Kita tahu kadang-kadang kerjanya terlalu capek, terlalu berat, nggak konsen lagi gitu ya. Mereka tuh butuh yang namanya B Ultra ini untuk bisa membangkitkan kembali ya vitalitas yang ada. Oke. Ini kandungannya ya. Oke. Produk lainnya kita punya rangkaian skincare. Rekan-rekan ini saya cepat aja untuk skincare ya karena nanti akan ada training tersendiri. Untuk skincare ini adalah rangkaian dari produk Korea. Ya, Anda bisa lihat satu-satunya produk skincare yang bebas dari semua kandungan berbahaya, kimia berbahaya, dan kemudian punya yang namanya madu, royal jelly, propolis, pollen, dicampurkan dengan mata air dari Jeju. Oke, dinamakan B2O, jadi antioksidan tersendiri. Ya, satu-satunya skincare yang punya 6 antioksidan di dalamnya, yang saling bekerja sama. Dan ini yang kita harus tahu, ada 4 tahapan. Kenapa saya katakan 4? Ya, kita tuh butuh sabunnya cleanser. Setelah itu butuh essence untuk membersihkan
membersihkan lebih dalam dan membuat pH kulit kita tetap normal. Tambahkan serum, kemudian tambahkan day cream untuk pagi hari. Oke, kalau malam hari cleanser, essence, serum, dan night cream pada malam hari. Kenapa night cream dan day cream harus berbeda? Karena kulit kita saat tidur itu butuh regenerasi dan night cream fungsinya untuk membantu regenerasi kulit saat itu. Oke, kita punya dua jenis ya, ada V-line, ini untuk kulit normal kombinasi. Sedangkan pada W-line, ya ini adalah untuk kulit yang lebih sensitif, ada fleknya, gitu ya. Serta misalkan kulitnya sudah bagus, tapi mau dibuat lebih cerah lagi. Nah, itu bisa menggunakan W-line, oke? Cuman dia lebih berminyak, karena itu lebih cocok untuk orang-orang yang kulitnya adalah kulit kering sebenarnya. Oke? Selain itu, kita juga punya SS Cream ya. SS Cream ini fungsinya ganda banget. Ada skincare-nya, ada foundation, ada sunblock, ada makeup base jadi satu. Oke? Dan dia bisa menyamarkan kulit yang tidak rata. Kadang-kadang pada wanita terkena kondisi-kondisi tertentu, mungkin pemakaian kosmetik sebelumnya sehingga warnanya nggak rata, ini bisa diratakan kembali ya, dan glowing glowing banget kalau habis pakai ini. Kita juga punya serum mata, eye care ya, gunanya buat apa? Untuk mengatasi masalah kantong mata yang berlebihan. Ya, keriput-keriput di area mata itu bisa dikurangi sehingga kesehatan mata akan lebih terjaga. Oke, kesehatan matanya akan lebih terjaga ya. Kemudian juga ada anti acne. Oke, untuk perawatan menyeluruh dengan 3 langkah, membersihkan, menenangkan, melindungi. Jadi, yang sudah punya jerawat-jerawat pada remaja maupun yang sudah tidak remaja lagi, masih jerawatan, tinggal dioleskan di sana. Oke, kita juga punya hand body lotion. Ya, mengandung propolis, green tea. Ya, ini bagus banget ya, rekan-rekan, hand body lotionnya kita untuk menghilangkan kuman dan kotoran. Kita tahu melembabkan, iya. Tapi selain melembabkan, menyegarkan, yang paling penting apa? Pada beberapa orang yang kulitnya itu, misalkan contoh ya, apa ya sebutnya ya, agak-agak kasar gitu, pada telapak kaki, atau mungkin pada anak-anak yang sering kena nyamuk, terus kemudian berbekas, itu kalau diolesin terus, dipakein rutin, lama-kelamaan bekasnya itu bisa berkurang. Ya, kita nggak pernah mengklaim itu di setiap kali kita presentasi, tapi kenyataannya terjadi seperti itu. Ini bagus banget lotionnya kita. Oke, kita juga punya pasta gigi yang bagus banget. Ya, kalau ini Bu Fisti nih, yang dipakein rutin setiap kali ke dokter gigi, nggak pernah lagi melakukan yang namanya pembersihan karang gigi. Kenapa? Karena memang nggak ada karang giginya sama sekali. Ya, tapi pilihlah dokter kenalan Anda, yang teman Anda, yang dia bisa jujur bahwa memang nggak ada karang giginya. Oke, dan ini tidak ada paraben, tidak aman banget buat anak-anak juga. Oke. Kita juga punya facial wash ya. Facial wash gel ini adalah bagus sekali untuk cuci wajah pada anak-anak, pada dewasa yang seringkali pergi kemana-mana dan agak-agak berminyak. Ini bisa digunakan dulu. Oke. Karena dia bisa membersihkan, mengandung propolis, ada aloe vera, dan wangi banget. Ya, wanginya tuh segar. Serta yang paling penting apa? Dia menghambat pertumbuhan bakteri sehingga bisa membantu mencegah yang namanya tumbuhnya jerawat. Ya, sudah banyak testimoni juga dari sini. Oke, kita juga punya hair care set ya, terdiri atas shampoo dan juga ada serumnya. Ya, jelas pemakaiannya kalau shampoo untuk menjaga, untuk meningkatkan lagi pertumbuhan rambut yang sehat supaya nggak banyak rontok. Serumnya itu untuk merangsang pertumbuhan rambut baru. Selama masih ada akar-akar rambutnya, ini masih bisa tumbuh kembali. Kalau tidak ada akar lagi, jelas tidak mungkin bisa tumbuh kembali. Oke, kalau sudah dari dasarnya sudah licin total, ya nggak bisa tumbuh lagi lah kalau itu. Ya, oke. Nah, bagaimana sih cara terbaik untuk kita menjual produknya HDI, rekan-rekan? Satu, satu hal, kita harus tahu bahwa kita tidak menjual produk. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa saya kemana-mana bawa produknya, kemudian saya tawarkan ke orang-orang. Tidak. Jangan juga Anda berpikir bahwa setiap kali saya ketemu orang, saya cerita produknya. Tidak. Oke? Tapi yang lebih banyak kita gunakan apa? Ya, Anda bisa menggunakan saat hari ini dengan kondisi online. Misalkan lagi Zoom dengan teman-teman Anda, lagi WA call dengan teman-teman Anda. Action lah, minumkan produknya itu. Anda yang minum sendiri, atau minumkan buat anak, atau pakaikan hand body ke anak-anak.
Oke, sengaja aja lagi WA call gitu ya, video call gitu kan ya. Udah lama gak ketemu ya. Gimana sehat anakmu mana? Apa gini? Oh sehat ya. Oh alhamdulillah sehat-sehat aja kalau gitu. Memang kesehatan penting banget. Terus kemudian panggil aja anak. Sini 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 sini. Wah, udah pakai belum hand body-nya? Belum, sini sini. Papi pakein, mami pakein gitu kan ya. Pakein di depan mereka. Saat mereka melihat kita menggunakan produk, mereka akan bertanya nggak rekan-rekan? Mereka pasti bertanya. Nah, saat bertanya itulah kita bisa, oh iya aku pakai ini nih bagus banget produknya. Jadi kita nggak menjual, oke? Kita nggak menjual, kita hanya menggunakan produk. Mereka lihat kita menggunakan produk dan mereka bertanya. Saat mereka bertanya, kita cukup ngomong, iya aku minum nih Propolis bagus banget. Apalagi kemarin-kemarin banyak yang kena COVID, ya syukur kepada Tuhan nggak ada satupun yang kena kami, karena kami bisa menjaga kesehatan dengan baik. Ya, oh ya belinya di mana? Kebetulan ini selalu yang harus dijawab sekarang. Banyak orang yang tidak terjadi penjualan karena mereka ngomong belinya sama aku aja. Itu yang salah. Oke? Cara jawab yang baik gimana? Cara menjawab yang baik itu adalah ini ya, misalkan kamu beli di mana Propoelixnya, Bud? Oh ini nggak dijual bebas di pasaran. Nah terus aku beli, titip sama temanku. Kamu mau titip nggak sekalian? Berapa sih harganya? Itu ada di kardusnya, gitu ya. Itu ada di kotaknya. Oke, maka tinggal tunjukin aja kotaknya ke dia. Ada tulisannya kan? Ya, berapa ya sekarang ya Propoelix ya harga retailnya? Saya nggak pernah jualan sih ya, jadi nggak pernah hafal. 689 ya? Iya bukan ya? Rekan-rekan? 719. Oh, 719. Oke, thank you. 719 misalkan ya. Dia lihat kan 719. Wih, mahal banget 719. Nggak mahal lagi. 719. Ini nih isinya 60 kapsul. Satu kapsulnya itu cuma 10 ribuan, tapi kita makan satu. Itu keluarga kita terjaga. Kalau kita makan suami istri, ini untuk sebulan. Aduh, nggak mahal lah. Dibanding kalau sakit, ayo gimana? Oh iya juga sih. Kamu mau titip nggak? Kebetulan aku mau beli sekalian nih sama temanku. Mau juga? Oke, mau. Kalau gitu titip ya. Mau satu apa dua kotak? Jadi saat kita menjual, tapi tidak dengan cara, kamu mau beli nggak? Aku jual nih. Ini loh yang kenapa selama ini banyak orang tidak berhasil menjual produk HDI. Sudah masuknya benar. Sengaja pakai produk di depannya teman. Teman udah tertarik saat kita ceritakan. Oke? Terus mereka tanya, belinya di mana? Kita langsung ting tong, kita langsung punya cering 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 cering, wah langsung kepikir cuan cuan cuan, langsung ngomongnya belinya sama aku aja gitu kan ya. Itu yang akhirnya membuat mereka justru nggak beli, rekan-rekan. Lucu? Tidak lucu sebenarnya. Kenapa? Karena kita sebagai manusia, kita tidak suka dijualin, tapi kita sebagai manusia, kita senang membeli. Saya ulang ya, kita sebagai manusia tidak senang dijualin, tapi kita sebagai manusia senang membeli. Karena itu kita ngomong ke mereka, ya, belinya di mana, Bud? Oh, ini nggak dijual bebas di pasaran. Ya, aku titip sama temanku. Kalau kamu mau, titip sekalian ya. Benar nggak kita titip sama teman kita? Benar, orang yang punya produknya HDI kok. Kantor cabang di mana-mana. Oke, bukan produk kita kan, orang kita belum beli. Setuju nggak rekan-rekan? Itu masih produknya orang, masih titip di sana, ya kan? Sampai kapan? Sampai kita beli baru jadi milik kita, gitu ya. Nah, kemudian kita ngomong, kalau mau titip sekalian, ayo aku juga mau beli lagi nih. Mau satu apa dua kotak? Tawarkan langsung mau satu atau dua kotak. Mau satu atau dua botol. Oke, jangan nanya mau apa enggak. Karena kalau pertanyaannya mau apa enggak, jawabannya pasti enggak. Maka yang harus kita tanyakan mau satu atau dua. Jawabannya paling mentok satu dulu deh, coba-coba. Ini adalah tips untuk menjual harga retail, saudara. Oke? Anda mau jual produk apapun, bisa. Mau trimi, bisa. Harganya berapa, Bud? Itu ada di botolnya, tinggal tunjuk. Ada di botolnya tuh, 319. Oke? Kamu mau titip nggak sekalian? Mumpung nanti belinya kirimnya sekaligus jadi nggak dua kali nih kena ongkir. Boleh deh titip dulu deh, mau satu apa dua botol, satu aja dulu, oke kalau gitu.
Ya, transfer dulu ya. Oke, boleh. Kalau kita sudah punya uangnya dan itu teman, ya nggak masalah Anda nombokin dulu. Tapi kalau bukan teman yang deket banget dan Anda belum punya uangnya, minta mereka transfer sih nggak masalah. Ya, oke. Mereka juga akan dengan senang hati. Bayarnya kemana, buat transfernya kemana? Ke rekeningku dulu deh. Nanti biar sekalian tak transfer ke sana. Oke, boleh. WA-in ya. Oke, aku WA-in nomorku. Selesai. Bisa dipahami ya teman-teman ya, cara menjual. Honeybee Pollen juga sama. Oke, video call. Lagi Anda tahu waktunya misalkan selesai Zoom pada anak-anak belajar. Oke, ajak mereka untuk video call sebentar. Video call ya udah lama nih nggak ngeliat anakmu, kangen juga. Oh iya, iya, iya. Begitu video callan gitu kan ya. Sengaja panggil anak kita, Braden, sini, sini, sini. Oke. Kamu udah minum Honeybee Pollen belum? Belum. Ah, ambil, ambil, ambil sekarang. Ayo minum, minum. Wah, dia minum. Oh, dia minum kan? Teman kita di seberang sana pasti nanya nggak, minum apa nih tuh anakmu? Oh itu vitamin dari Amerika, bagus banget, dari madu juga. Oh ya, harganya mahal loh. Enggak lah, ambil botolnya itu cuma segini harganya. Sisanya beli di mana? Sama jawabannya. Ya, produk ini tidak dijual bebas di pasaran. Oke, aku titip temanku, mau nitip nggak sekalian? Mau satu atau dua botol? Sip, clear. Tapi Anda dan saya bisa menjual dengan baik kalau apa? Kalau sudah mengkonsumsi produknya, tinggal kita jualkan seperti itu. Praktekkan seperti itu. Tolong dipraktekkan, karena tips tadi terdengar sederhana, oke? Okay? Tapi tidak akan ada hasilnya kalau tidak Anda praktekkan. So, please, dipraktekkan. Oke? Okay? Ya, dan apa berikutnya yang perlu Anda ketahui, rekan-rekan? Ya, yang perlu Anda ketahui supaya Anda bisa cepat berhasil di HDI ini, oke, okay, itu adalah segera ikut assist program. The Beginner, ya, ada level 1, nanti minggu-minggu depan akan ada level 2, oke? Okay? Terus ikuti training business plan, supaya Anda tahu perhitungan bisnisnya. Benar nggak modal cuman nggak pakai modal sama sekali, saya jalankan bisa menghasilkan belasan juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ya, ikut juga, ajak saudara untuk ikut BOS, ya, Business Opportunity Sharing, supaya mereka jadi kenal HDI, dan ajak mereka-mereka yang baru sudah gabung untuk ikut Meet and Be Great. Sehingga ini konsep ini akan berputar. Anda lakukan ini dalam 1 minggu, Anda akan bisa punya rekan kerja, rekan-rekan. Anda punya rekan kerja, mereka juga tahu bagaimana cara konsumsi produk, mereka juga tahu bagaimana cara menjalankan, mereka sudah mulai langsung menghasilkan, maka semangat di jaringan Anda itu akan terjaga. Oke? Okay? Ya, saya akhiri product knowledge-nya sampai di sini. Thank you untuk pertanyaan, saya jawab setelah ini. Ya, terima kasih.